Saya Pendeta Linti Dongoran. Saya menjadi Direktur Yapentra sejak Mei 2022. Sebelumnya saya seorang pendeta yang melayani di gereja di Medan. Waktu itu ada lowongan untuk direktur dan saya mendaftar, dan dari hasil tes saya diterima untuk direktur Yapentra. Jadi sudah hampir 4 tahun saya sekarang direktur Yapentra. Jadi baik di antara para guru pegawai, tadinya mereka ya banyak juga persoalan-persoalan pergumulan saya hadapi, tetapi karena memang ada niat ya, sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Satu-satu persoalan itu bisa diatasi, dan sampai sekarang syukurlah Yapentra berjalan seperti yang diharapkan. Oh gitu. Seperti itu ya. Terus Pak, untuk sekarang apa visi jangka panjang Yapentra dalam meningkatkan kualitas pendidikan bagi siswa? Iya, visi Yapentra ini kan memanusiakan para tunanetra. Artinya dalam artian bagaimanalah supaya para tunanetra ini benar-benar mereka bisa menjadi manusia seutuhnya, walaupun mereka memang disabilitas ya. Tetapi kehadiran Yapentra cukup menjadi solusi, menjadi jawaban bagi para tunanetra berdasarkan pengalaman juga ya yang sudah berlangsung selama ini, bahwa bisa dikatakan Yapentra ini penuntun jalan bagi para tunanetra untuk menggapai masa depan mereka yang lebih baik tentunya. Tujuan utama itu kemandirian. Nah, kemandirian para tunanetra di masa depan, baik itu untuk dirinya sendiri, bahkan juga nanti untuk keluarganya dan masyarakat luas, seperti itu. Sehingga memang kita berharap ke depannya ini bahwa para tunanetra yang dididik di Yapentra ini, mereka tidak lagi menjadi pribadi yang tergantung atau menggantungkan hidupnya kepada orang-orang lain, apakah itu keluarga atau siapapun, seperti itu. Jadi visi besar kita sebenarnya di situ, supaya setiap tunanetra dapat memperoleh haknya itu. Dengan tujuan kemandirian sebenarnya. Yang paling utama itu memandirikan para tunanetra supaya mereka tidak menjadi pribadi yang selalu dikasihani ya, tetapi mereka bisa menjadi pribadi yang berdiri di atas kaki sendiri untuk membangun dirinya, seperti itu. Ya, Terus kalau apa nilai yang paling Yapentra, nilai-nilai inti yang paling Yapentra ingin tanamkan dalam seluruh programnya? Ya, kita selalu berkomitmen. Tujuan kita kan kemandirian mereka, tapi kemandirian yang sesungguhnya itu dapat ditopang dari pembentukan karakter mereka sejak kedinian itu. Itu disebutkan. Jadi lebih kepada bagaimana membangun manusia yang berkarakter unggul, yang memiliki kepribadian yang baik, spiritualnya juga baik. Nah, itu yang selalu kita tanamkan di sini. Di samping dari tadi ya hard skill, soft skill, ya keahlian-keahlian yang kita coba kembangkan dari diri mereka sendiri. Nah, itu sebenarnya yang kita tekankan di sini. Terus Pak, apa tantangan terbesar dalam mengelola sekolah khusus seperti ini? Kan tadi Bapak udah bilang Bapak bukan dari belum ada pengalaman juga, apalagi menangani yayasan disabilitas gitu kan. Terus bagaimana ya Bapak mengatasinya, tantangan terbesar itu? Iya, pasti tantangan yang besar. Seperti saya katakan tadi, saya tidak mempunyai pengalaman sebelumnya di bidang pelayanan disabilitas khusus tunanetra. Ya, tetapi karena ada kemauan ya, kita dituntun oleh hikmat dari Tuhan tentunya untuk melakukan apa yang bisa kita lakukan dulu dari diri kita, sambil kita belajar untuk menyesuaikan diri kita dengan lingkungan, dengan mereka, teamwork kita yang ada di sini, juga dengan jejaring ya, sehingga sedikit demi sedikit dia terurai seperti itu. Ya, tantangannya banyak. Apalagi ketika saya di Yapentra ini kan direktur itu dituntut bagaimana supaya keberlangsungan yayasan ini selalu terjaga. Kita
tahu bahwa yayasan ini kan tidak hanya berjalan begitu saja. Yang paling utama di sini tantangannya bagaimana memikirkan biaya, dana, kan seperti itu. Nah itu memang sebenarnya yang saya awalnya tidak duga seperti itu. Ya karena kalau berjemaat kan tidak perlu kita memikirkan dana, kan itu jemaat yang sumber dananya. Kalau di sini memang sebagai direktur kita yang harus berpikir bagaimana menghasilkan dana, mendatangkan para donatur seperti itu. Dan syukur selama di sini ya sampai hari masih bisa berjalan, kan itu. Kita coba untuk membuka link dengan jejaring terhadap para orang-orang yang memang memiliki hati peduli terhadap anak-anak tunanetra. Dan syukur ya selalu ada jalan yang dibukakan Tuhan. Memang tantangan besar di Apentra ini masalah finansialnya. Terus dari mana Bapak dapat link-link orang itu? Iya, pertama ya pasti kita mulai dari hal yang terdekat dulu ya, yang kita kenal, baru yang juga menjadi jaringan-jaringan yang selama ini masih tetap aktif dengan Apentra, para donatur baik pribadi itu, juga perusahaan. Khususnya setelah saya di sini, saya kan pendeta. Saya buka link itu kepada gereja dengan perkunjungan. Akhirnya dengan itu ada banyak orang yang mulai terbuka hatinya melihat Apentra seperti itu. Ya artinya syukurlah ketika banyak orang datang berkunjung kan paling tidak itu juga mendatangkan rezeki itu Apentra. Itu sebenarnya. Iya sih. Itu yang kita pelihara di Apentra ini, bagaimana memelihara jejaring itu, ya relasi dengan banyak orang, sehingga mereka kalau sedikit demi sedikit kan semakin banyak orang peduli, tertutup. Jadi pergumulan terbesar itu di sini finansialnya itu. Setiap bulan kami harus bisa. Terus Pak, apa harapan Apentra atau apa fokus Apentra dalam 5-10 tahun ke depan? Ya, harapan-harapan pasti banyak ya. Ada memang kendala tantangan kita sekarang, khususnya pendidikan disabilitas ini, sekolah luar biasa ya. Di Indonesia ini sekarang kan sudah digalakkan itu, hampir di setiap daerah kan, khususnya di Sumatera ini, di setiap kota kabupaten sudah pemerintah sudah membangun sekolah luar biasa. Ya, walaupun itu artinya digabung semua di sana kan. Sebenarnya di situ menjadi tantangan juga bagi Apentra 5-10 tahun ke depan bahkan berikutnya. Memang Apentra harus berbenah. Saya selalu katakan 5-10 tahun ke depan Apentra harus menjadi role model lah ya, khusus untuk pendidikan tunanetra. Kalau yang lain bolehlah sekolah yang lainnya, tapi dari awal berdirinya kan Apentra fokus di pendidikan tunanetra, dan ke depan harapannya itu akan semakin nyata lagi, semakin jelas. Ketika orang hendak menyekolahkan anaknya yang tunanetra, mereka sudah tahu selain dari segi pengalaman ya, saya pikir mereka sudah lebih nyaman kalau anaknya dididik di Apentra sekolah. Karena seperti kemarin ada siswa baru kita juga yang dari Galang dibawa di SMP di Bakam, tapi di sana kan gabung semuanya. Akhirnya gimana nanti kalau tunanetra dengan tunarungu bertemu, kan itu akhirnya dengan sendirinya orang tuanya bawa anaknya ke sini seperti itu. Yang paling pas untuk tunanetra dia walaupun banyak SMP, itu yang sebenarnya kita benahi semua, baik infrastruktur kita benahi, memang masih banyak harus kita benahi. Saya dengar juga murid-muridnya juga kadang-kadang kebanyakan tahu tentang keberadaan Apentra ini dari mulut ke mulut kan. Misalnya ada informasi terus pihak Apentra berkunjunglah ke sana. Bahkan si Noel cerita pribadi kalau dia bapak yang kasih tahu sebelum bapak jadi direktur ya. Terus pihak Apentra turun ke sana ke rumah calon siswa-siswi ini. Itu keren sih. Ya, jadi kita lebih kepada tidak menunggu bola sebenarnya. Ketika kita tahu ada informasi ada anak tunanetra di satu daerah, ya kita pastikan dulu informasi itu valid atau tidak. Biasanya kita akan langsung turun untuk jemput bola itu. Ya,
apa itu kita lakukan seperti si Disda. Itu kami langsung jemput itu ke kampungnya jauh di Papua Barat. Ada juga seperti si Darto itu, si apa lagi yang baru-baru itu, si Noah, si Noel, seperti itulah semua itu. Kita memang ketika kita dengar, langsung kita ya pastikan itu informasi valid, lalu kita akan turun ke lapangan untuk sosialisasi, dan jika memungkinkan langsung kita bawa anaknya seperti itu. Cara mengkonfirmasi kalau informasinya valid, jadi Bapak hubungi orang tuanya, hubungi yang memberi informasi tersebut. Ya, biasanya kan ada penghubung seperti itu. Nah, lalu kita pastikan dulu informasi itu benar atau tidak. Nah, lalu setelah itu kita buat janji. Kalau sudah sampai informasi itu, seperti itu kita coba untuk buat janji, tolong informasikan keluarga kami mendatang. Nah, jadi setelah itu ya akan direncanakan kapan jadwal. Memang lumayan sibuk kalau seperti itu. Iya. Tapi seperti itulah yang dilakukannya Pentra. Seperti tadi yang kami katakan, pertama memang kita yang harus berbenah itu ya. Nah, kita benahi dan biarkan masyarakat yang menilai sendiri apa yang kita lakukan itu. Seperti itu. Contohnya ada anak yang tunanetra, kan begitu. Kita informasikan. Terkadang kan tidak segampang itu mereka percaya kan. Lalu kita bawa buktinya. Baru kita bawa mereka ke sini. Dia sendiri ya Pentra itu seperti itu. Tidur di sini, tinggal di sini orang tuanya, lalu makan bersama. Mereka lihat juga bagaimana makanan anaknya kan, dikasih makan atau tidak kan begitu kan? Ya. Dan tidak tempatnya kan begitu. Sekolah tidak. Seperti itulah. Memang kita berbenah, harus berbenah. Lalu ya setelah itu biarkanlah masyarakat itu menilai sendiri. Sampai hari ini sih saya pikir kalau penilaian masyarakat saya pikir masih oke lah, belum ada penilaian yang negatif ya. Sampai hari ini bahkan masyarakat sekeliling sini pun tahu ya Pentra seperti apa. Pemerintah lingkungan kita di sini pun kalau ada urusan Pentra langsung mereka itu respon itu. Karena mereka udah tahu ya Pentra udah bukan lagi yang lembaga yang kemarin kan, udah puluhan tahun, hampir 50 tahun lah ini. Ya, jadi kalau orang di sini udah tahu ya Pentra ini. Ini kayak terakhir ada yang mau disampaikan nggak terakhir, apa pesan harapan segala macam boleh? Iya, memang inilah pesan-pesan terakhir ya. Yang pertama, saya berterima kasih lah kesempatan ini kalau memungkinkan nanti informasi ini bisa didengar oleh banyak orang. Ya saya hanya menghimbau, ya Pentra ini adalah lembaga yang sangat membutuhkan tangan dari semua kalangan, siapapun dan dimanapun. Karena tanpa dukungan Bapak Ibu saudara-saudara, ya Pentra ini tidak ada apa-apanya ini. Bahkan mungkin tidak akan bisa berjalan ini seperti ini. Oleh karena itulah kepada semua orang yang memiliki hati berbagi, terlebih untuk pelayanan disabilitas yang tunanetra seperti ini, saya harapkanlah mari berbagilah dengan Pentra, peduli dengan Pentra. Mari bergabung dengan kami di Pentra ini untuk bekerja sama membangun Pentra ini, dan kami sangat membutuhkan seperti dukungan doa, terlebih dukungan finansial ya, supaya Pentra ini bisa berjalan lebih baik lagi ke depan. Banyak sebenarnya talenta-talenta anak-anak yang bisa kami kembangkan lagi, tapi kan membutuhkan juga dana di situ karena butuh tenaga instruktur yang bisa membantu mereka lagi. Jadi karena itu kami memang berharap kalau ada dana, kami akan mengembangkan kembali pelayanan yang masih bisa dibangun dari diri anak-anak itu, khususnya di bidang bakat mereka. Seperti sekarang kan yang ada itu, jadi yang kami maksudkan di situ bahwa memang anak-anak ini sangat membutuhkan uluran tangan kita semua. Jadi anak-anak yang tinggal di asrama ini semua, mereka tidak dipungut biaya ini, makanya begitu berat. Tidak ada yang uang sekolah yang kita atau asrama bulanan yang kita harapkan dari anak-anak Bapak Ibu. Jadi tolonglah kalau memang Bapak Ibu peduli, ya saya yakin Bapak Ibu akan semakin diberkati Tuhan dengan berbagai berkat dengan yang lain. Itu namanya
mungkin yang bisa sampaikan. Terima kasih untuk kesempatan ini. Kiranya yang telah ke depan semakin maju, semakin berkembang dan semakin berkati Tuhan. Terima kasih.